besar yang tidak subscribe yang nonton. Ayolah teman-teman bantu perkembangan channel ini ya, biar aku lebih semangat bikin video-video yang seru lagi. Kalian kan mau untuk banyak cerita tetapi kalian tidak mau subscribe. Jadi semacam malas juga aku bikin video. Dengan sekarang yang banyak perubahan kini, Nando yang sekarang dipanggil Nindi dipercaya Pak Wahab untuk mengikuti event di suatu acara untuk promosi dan langsung dibiayai semua. Untuk perawatan dan untuk hal-hal lain. Mari kita saksikan cerita lengkapnya, let's go. Waktu aku sedang bekerja, diberitahu, kata Kak Ziz hari ini Pak Wahab mau kesini buat ngecek konter. Ketika berapa jam kemudian, Pak Wahab datang semua karyawan, menyapanya, lalu ketika Pak Wahab sampai di hadapanku aku pun menyapanya. Selamat siang Pak, sapaku. Nindi kamu bisa ke ruangan sebentar, kata Pak Wahab. Oh iya Pak. Jawabku lalu mengikutinya. Aku menuju ke ruangannya, Pak Wahab duduk di kursinya, sedangkan aku duduk di depan meja Pak Wahab. Jadi seperti ini Nindi, beberapa bulan akan ada pameran di mall. Tiap tahun, biasanya konter ini ikut buat event saja dan itu jadi momen buat menaikkan penjualan. Saya mau nanti kamu ikut buat eventnya, penjelasannya. Oh iya Pak, baik, jawabku. Nanti kamu tanya-tanya Ziz saja, karena dia udah pernah ikut juga. Jawabnya, siap Pak. Jawabku, iya makasih Nindi. Sekarang kamu, boleh lanjut kerja. Lanjutnya, iya Pak, nanti kamu panggilin Zesu. Suruh ke ruangan saya. Perintahnya, iya Pak. Jawabku, aku pun keluar dari ruangan Pak Wahab, aku menemui Kak Ziz untuk menyampaikan perintah Pak Wahab. Kenapa kamu dipanggil? Tanya Kak Zesa. Ada kok, BTW kakak juga dipanggil. Jawabku, aku. Tanyanya, iya cepat ke sana. Jawabku, iya. Jawabnya, aku pun melanjutkan kerja. Sudah jam 5 sore waktunya pulang, aku pun berkemas-kemas untuk pulang. Katanya kamu disuruh nunggu. Pak Wahab, kata Kak Ziz kepadaku. Kan Pak Wahab sudah pergi dari konter tadi siang Kak. Tanyaku. Ya katanya mau kesini lagi. Wes udah, nunggu aja. Jawabnya, terus kakak pulang apa mau? Nemenin aku. Tanyaku lagi, pulanglah. Jawab dia dengan santai. Nanti aku pulangnya gimana? Tanyaku. Nanti diantar Pak Wahab tenang saja. Jangan khawatir Tuan Putri. Jawabnya. Ya udah iya. Jawabku dengan ekspresi cemberut. Ya udah aku pulang dulu dadah. Katanya, Kak Ziz pulang sedangkan aku sendirian di depan konter menunggu Pak Wahab datang. Sekitar berapa menit aku menunggu akhirnya Pak Wahab datang dengan naik mobil. Naik Nindi. Ajaknya untuk naik mobil? Iya Pak. Jawabnya. Aku naik ke mobil Pak Wahab lalu duduk di sebelahnya. Ada keperluan apa Pak? Tanyaku. Udah kamu ikut saja dulu. Katanya. Iya Pak. Jawabku. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mobil Pak Wahab berhenti di sebuah klinik kecantikan. Pak Wahab menyuruhku turun untuk masuk ke klinik tersebut. Terlihat Pak Wahab menemui seseorang di klinik tersebut. Setelah ngobrol lumayan lama dengan orang tersebut, Pak Wahab lalu menghampiriku di mobil. Nindi kamu tenang saja. Tidak akan diapa-apain kok. Kamu cuma mau dikasih vitamin tambahan aja sama hormon biar kamu lebih perfect lagi. Jelasnya kepadaku. Oh iya Pak. Jawabku. Sekarang kamu ikut orang itu ke ruangan dokter. Jawabnya untuk menyuruh ke ruang klinik. Setelah sampai di ruangan yang dimaksud, betapa terkejutnya aku. Ternyata ada Bu Winda sedang duduk di sana. Dia terlihat memakai baju dokter, rambutnya yang terurai tapi tetap rapi serta rok selutut dan tak lupa sepasang high heels yang dia kenakan membuat Bu Winda terlihat cantik dan anggun sebagai dokter. Bu Winda, tanyaku. Hai Nindi,
Sapa dia. Ibu kerja di sini. Tanyaku lagi. Kebetulan ini klinik kecantikan. Punya saya. Jelasnya. Oh, jawabku. Setelah di sana aku ngobrol sedikit dan ditanya oleh Bu Winda. Katanya, aku cuma mau disuntik saja. Bu Winda mengatakan kalau semua ini Pak Wahab yang memintanya kepada dia untuk secara langsung memberikan perawatan kepadaku. Setelah aku disuntik ketika selesai, aku sudah boleh keluar, kata Bu Winda. Aku harus ke sini 3 minggu sekali untuk melakukan treatment yang sama. Dan mulai ke depannya Bu Winda juga kadang akan menghubungiku untuk memberikan konsultasi mengenai kecantikan dan bagaimana merawat tubuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di tubuhku nanti. Tapi bagaimana lagi? Aku tidak mungkin menolak perintah Pak Wahab. Ini semua untuk menunjang penampilanku dan itu ada di kontrak kerja yang aku tanda tangani. Setelah dari klinik mereka mengajakku makan terlebih dahulu. Makan selesai, Pak Alvin langsung mengantarku pulang ke kosan. Tapi sebelum pulang aku minta Pak Wahab buat mampir dulu beli makanan buat Kak Zese. Kak Zese, panggilku sambil mengetok pintu. Sudah pulang? Gimana pacarannya? Ledaknya? Ih, apaan sih Kak? Jawabku. Ya, begitu saja marah. Jawabnya, lagian orang pergi sama bosnya. Dibilang pacaran. Jawabku kesal. Ya siapa tahu. Tambahnya, siapa tahu apa? Tanyaku balik. Siapa tahu jati pacarnya Pak Hehe? Jawabnya, aduh, sudah Kak. Capek nih. Aku mau istirahat. Oh iya nih. Buat kakak. Jawabku sambil ngasih. Makanan? Apa nih? Tanyanya. Makanan. Jawabku. Nah, begini dong. Tak lupa sama jagain kos. Ternyata baik juga. Kamu Nindi? Jawab ia sambil senyum. Emang baik dari dulu kali ye. Jawabku. Setelah itu aku bersih-bersih lalu mandi. Selesai mandi aku ganti pakaian lalu ikut makan makanan beli bareng Kak Zese. Kamu ikut event nanti? Tanyanya. Iya Kak. Kakak diberitahu juga. Tanyaku balik. Iya. Jawabnya. Jati kakak ikut juga? Menanyakan El. Tidak sih. Jawabnya. Kenapa Kak? Kok tak ikut? Tanyaku. Gantianlah. Lagian ada kamu juga. Yang lebih cantik dari aku. Makanya Pak Wahab milih kamu. Jawabnya. Mana ada. Cantikan Kak Zesko. Tidak mungkin aku. Jawabku. Iya sih cantikan aku. Jawabnya dengan sombong sambil bercanda. Malah muji diri sendiri. Jawabku. Hehe. Tahun ini aku cuma ngawasin aja. Tidak ikut terjun langsung. Jawabnya. Oh begitu. Lanjutku. Tapi kamu tahu tidak kalau nanti kamu harus pakai pakaian yang terbuka. Mang iya Kak? Tanyaku penasaran. Iyalah. Biar lebih menarik perhatian. Dan banyak yang beli, mungkin malah bukan terbuka lagi, tapi lebih ke feminim. Jelasnya, aku baru tahu Kak terus aku gimana? Tanyaku. Gimana apanya? Tidak usah khawatir, tenang saja. Kan ada aku. Tapi, kamu harus mulai terbiasa juga. Ngerawat rambut dan jelasnya. Oh iya Kak. Jawabku. Dan satu lagi harus pakai pakaian terbukanya se. Jawabnya. Iya deh, nanti aku coba. Lagian aku masih cowok apa malunya pakai pakaian terbuka. Seperti itu. Kataku. Yakin masih cowok? Kau kok nonton? Drama nangis. Ejeknya. Kalau itu tak ada hubungannya. Kali Kak. Jawabku karena kesal. Sebulan berlalu dan aku sudah 3 kali dibawa ke klinik dan disuntik hormon tambahan dari biasanya. Aku mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Aku merasa lebih feminem. Sekarang, mulai dari sifat hariku sampai emosi yang tak menentu seperti cewek. Di sisi lain aku sebenarnya tidak ingin terlalu jauh untuk berubah jadi cewek.
Tapi tidak dapat dipungkiri aku sedikit nyaman dan bersyukur jati cewek. Aku mulai mencintai duniaku yang sekarang, hidupku yang sekarang. Seperti apapun nanti aku harus tetap menjalani apa yang sudah menjadi keputusanku, kan aku sendiri yang menandatangani kontrak itu. Daripada aku pusing mikirin yang belum tentu terjadi, mending aku mencoba menikmati hidupku saat ini aja.